kedengeran ya cekrik. Kalau misalnya di laptop itu kedengeran cekriknya. Yang kedua, tetap senyum, 1, 2. Oke, lagi sebelahnya. Senyum, senyum. Siap. Wah, masih ada. 1, 2. Masih bergerak ke belakang. Wah, ini udah mulai ke belakang, udah nggak ada kelihatan nih orangnya nih. Tapi tetap saya share aja. Tetap saya capture dan capture dan capture. Oke. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi saya sampaikan, kalau mau ditutup videonya atau kameranya nggak apa-apa, karena itu lumayan menghemat kuotanya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang penting kalau misalnya kita masuk ke kelas adalah jangan lupa catat, tapi lebih penting lagi jangan lupa praktek ya, Tak ya. Yes. Yes. Jadi kita udah lihat di chat nih, Ta, bahwa ada teman-teman yang sudah punya toko, ada yang sudah punya toko tapi nggak dipegang, ada yang belum punya toko sama sekali. Jadi beragam kawan-kawan yang ada di sini dan mudah-mudahan dalam 1,5 jam ke depan nih banyak insight yang bisa dipetik ya dari Mbak Reta. Sedikit saya perkenalan, Mbak Reta ini adalah kawan lama di komunitas Media Depok. Ya, sudah lama sekali saya bersama beliau, berkenal dengan beliau. Jadi saat ini bisnisnya adalah rendang kemasan dengan brand Rendang dan Lapeh, betul ya, Tak? Yes. Dan di Tokopedia, kebetulan saat ini beliau sudah menjadi gold seller. Apa sudah naik lagi? Belum. Belum ya. Sabar. Lumayan lah ya yang udah sering diajakin. Wesel. Ternyata ini sering banget diajakin sama Topet untuk ikutan kalau lagi ada promo-promo ya, Tak. Yes, campaign. Kayak bulan Oktober udah 5. Mbak, ada 5 campaign ya ikut? Oke. Wow, oke. Nah, kayak seperti itu, gimana bisa ikut campaign, tentunya nggak instan juga ya, teman-teman ya. Ini ada langkah-langkah atau step-step yang perlu kita tahu dan kemudian kita latih, kita praktek supaya bisa siapa tahu nanti produknya kawan-kawan bisa ikut campaign di marketplace gitu ya. Biasanya kalau lagi campaign beliau nggak bisa diganggu karena sibuk packing. Oke, biar nggak berlama-lama, dipersilakan Mbak Reta untuk dimulai kelasnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Deli, terima kasih banyak Pak Ubay, dan terima kasih banyak buat 100 berapa nih pesertanya? 195 peserta. Wah, luar biasa ya di sore-sore Depok mendung hujan, tapi teman-teman semangat belajar. Sebenarnya kalau buat saya pribadi, pandemi Covid itu punya banyak sisi positif. Karena saya bisa belajar kapan aja, di mana aja, dan salah satunya melalui Zoom-Zoom-an ini ya. Banyak banget tuh kalau pas Covid ini guru-guru besar, trainer-trainer besar itu mereka turun gunung buat materi tentang buat materi via Zoom, dan itu biayanya ada yang murah, ada yang gratis. Nah, itu kesempatan kita buat meng-upgrade diri. Jadi kalau kata orang Covid itu sebagian besar ya problem, tapi buat sebagian kita harus menyikapinya bahwa Covid ini adalah kesempatan kita buat belajar sebanyak-banyaknya. Izinkan saya di sini berbagi sharing, saya kenalan lagi ya, tadi udah kenalkan sama Mbak Deli, nama saya Margareta Krisnasari, teman-teman boleh panggil saya Eta, boleh panggil saya Reta, saya sempat kerja di, beberapa hal, tapi kemudian beberapa tempat bekerja gitu ya, tapi kemudian memutuskan untuk membangun bisnis. Nah, seperti itu aja pengenalannya. Saya akan mengajak teman-teman ngobrolin soal marketplace ataupun di sini spesifiknya Tokopedia. Teman-teman selama ini, jadi izinkan saya berbagi di sini karena saya yakin teman-teman, punya banyak yang kemampuan yang hebat banget. Misalnya ada yang produksinya jago banget, ada yang marketing di channel-channel lain jago banget. Saya izin sharing tentang, marketing di marketplace. Saya menyebutnya marketplace itu sebagai salah satu aja dari channel marketing. Oke, saya akan mulai dari marketplace. Mungkin teman-teman tuh banyak pertanyaan. Marketplace itu atau Tokopedia ya, bayarnya berapa? Ribet atau enggak sih ya?
"Ah, saya nggak mau ah buat di marketplace karena nanti data saya diambil." Data saya diambil, terus kemudian kalau data saya diambil, terus perang harga, Mbak, banyak banget tuh perang harga di marketplace, saya nggak bisa mereka jualnya murah-murahan sekali. Nah, itu ada banyak sekali, cerita-cerita yang bisa kita diskusikan terkait marketplace. Saya sebutnya marketplace adalah salah satu channel marketing. Jadi ini salah satu aja, teman-teman bisa bangun media sosial, teman-teman bisa bangun website teman-teman, teman-teman bisa juga pakai WhatsApp WhatsApp bisnis itu ya, WhatsApp bisnis kan sekarang udah ada katalog, sudah bisa di-maintenance satu sama lain. Jadi kita harus bangun channel digital marketing lainnya. Nah, kenapa sih kita main di marketplace? Pertama, marketplace itu teman-teman sama aja dengan mall online. Artinya kita buka marketplace sama aja kita kayak buka toko di Margo City. Sama aja kayak kita buka toko di Depok Town Square. Saya pernah punya toko di Depok Town Square sebelum Covid ya. Sebelum Covid itu punya toko tapi kemudian tutup. Salah satunya adalah karena Covid-19, salah satunya tutup. Eh, dan harganya luar biasa ya. Eh, Rame nggak rame kita tetap bayar service charge berapa. Tahunannya mahal dan lain-lainnya mahal. Sedangkan kalau kita main di marketplace ataupun di mall online, itu sama aja konsepnya dengan mall online. Sama-sama setiap hari ada pengunjung, bahkan ramai sekali pengunjungnya. Data pengunjung, pengunjung kalau mall biasa kan buka jam berapa teman-teman? Jam 10 sampai jam 8. Sekarang kan karena lagi, masa transisi ya, sampai jam 8 udah tutup. Tapi kalau marketplace, no, jam berapa aja dia masih buka. Aku, salah satu toko sering banget dapat pengunjung pembeli jam 11 malam, jam 10 malam, dan lainnya. Kemudian sama aja dengan mall, marketplace juga ada manajemennya yang bisa bantu support, tenan-tenannya untuk mengembangkan bisnis lebih banyak. Terus, "Mbak, saya nggak mau ah terjun ke marketplace, karena kan kayaknya marketplace itu perang harga banget dan lain-lainnya." Tahukah teman-teman bahwa brand-brand besar itu telah terjun ke marketplace. Mereka punya official store-nya sendiri. Aku sebutin aja Garuda Food ya. Garuda Food itu di Tokopedia itu sudah Diamond 5. Diamond 5 itu, level tertinggi level tertinggi di, Tokopedia itu kalau teman-teman baru buka itu biasanya platinum, nanti ada tertinggi itu Diamond 5. Itu Garuda Food kalau ceritanya bisa 5.000 orderan per hari, 5.000 orderan baru per hari. Teman-teman tahu Mujigae, restoran terkenal Korea hits gitu ya. Pas sejak Covid, Mujigae itu tutup. Walaupun mall sudah buka, tapi mereka main di Tokopedia, ada flash sale-nya, selalu mengadakan campaign-campaign terbaru di marketplace juga. Kintakun Spray, tas Elizabeth, bahkan teman-teman yang jualan kursi, yang jualan lemari, lemari, ini lemari samping aku, jualan lemari, jualan kursi itu atau Informa, main di marketplace, bayangkan. Ketika brand-brand besar terjun ke marketplace, apakah mereka tidak takut kehilangan data? Oh, sepertinya mereka punya trik-trik tersendiri yang bisa kita telusuri. Kemudian teman-teman, ada yang tanya, "Mbak, berapa sih biaya, kita buka toko di Tokopedia?" Karena ini bahasan tentang Tokopedia, saya akan bahas Tokopedia. Teman-teman, jika teman-teman jadi, berjualan di Tokopedia hanya dikenakan 1% dari omset, which is kalau misalnya kita jualan produk harganya Rp50.000, teman-teman cuma dipotong Rp500. Gimana? Rp500 cuma 1% aja. Dan kalau misalnya kita daftar toko kita untuk bebas ongkir, kita hanya dikenai 2,5% dari omset kita. Itu harganya benar-benar tidak sebanding daripada kita buka mall offline, belum bayar SPG, belum biaya bla 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 dan lainnya. Oke, jadi ini kita masih brainstorming ya tentang alasan buka di marketplace sebelum nanti kita masuk materinya tentang gimana cara buka di marketplace. Mbak, aku ada pertanyaan paling banyak tuh. Saya paling takut data diambil. Oke, bisnis jadi hancur karena data kita diambil, data customer kita diambil, terus kita nggak bisa jualan lagi. Kemudian perang harga, marketplace nggak nyaman karena harga tuh banting-bantingan. Terus ada lagi yang suka bilang, kalau Tokopedia tutup gimana? Kan Tokopedia nggak akan ada untuk selamanya. Terus gimana kalau saya udah Diamond 5 dan lainnya?
Oke, kita coba bedah satu-satu. Kalau takut data diambil, pertama ke semua marketplace ya, itu ada bank data. Jadi setiap bulan mereka tuh akan ada report yang bisa kita download. Kita bisa download, berapakah jumlah transaksi kita per bulan, siapa aja customer kita, semua sudah ada di bank datanya. Tinggal kita coba download, kita simpan WhatsApp mereka, kita simpan alamat mereka, dan kalau bisa teman-teman jadikan bank data dan pelajari cara mengolah data. Bisa mengajak mereka, menjadikan mereka diolah sebagai target market kita di media sosial, terus ajak customer berbisnis mengunjungi channel bisnis kita yang lain. Dan yang paling penting teman-teman, ketika kita memperbaiki toko kita, service kita ke customer, mereka itu akan juga ingat brand kita. Jadi sejak saya sering ikut flash sale Tokopedia, salah satunya adalah followers Instagram Rendang dan Lapa itu naik. Jadi follower Instagram naik, terus kalau kita baca traffic website juga naik, mungkin mereka mencari, oh oke, ternyata ada di sini, ada brand-brand lain. Terus jadikan mereka loyal customer ke brand kita. Kemudian ada masalah perang harga. Mbak, aku nggak suka banget karena perang harga. Produk ini bisa dijual jauh sekali ya, bisa sampai, "Oh, perang harga deh, aku bisa nggak dapat untung." Ngapain bisnis kita nggak dapat untung? Jadi, teman-teman, bisnis itu memang medan pertempuran kalau kita sadari ya, bisnis itu memang medan pertempuran. Ada kompetitor kita punya senjata canggih, mereka punya modal besar, mereka punya pasukan yang banyak, banyak sekali seperti itu. Tapi kayak mas-mas di sebelah foto ini, dia stay cool aja. Jadi kita stay cool aja, kenali bisnis kita, fokus pada keunggulannya. Ah, kayaknya yang ngomong gitu enak deh, Mbak. Emang nggak enak sih, tapi kita harus sadar bahwa kita punya keunggulan dan itu yang kita concern-in. Jadi kita nggak perlu perang harga. Mentorku di marketplace juga nggak pernah tuh perang harga, dia jualan, Indomie ya, kalau Mas Ernest itu, dia jualan Indomie, teman-teman, Indomie bisa dibeli di mana-mana aja, tapi dia udah jual ratusan ribu pieces gitu. Artinya adalah kita fokus aja keunggulannya. Jadi toko yang profesional. Jadi toko profesional gimana? Balas chat dan diskusi di bawah 4 menit. Bahkan kalau di Cina itu, Alibaba itu, pernah sharing gitu ya, kalau toko-toko di sana itu memastikan bahwa chat terbalas dalam waktu 2 menit, 2 detik, di bawah 2 detik. Di bawah 2 detik, which is 1 detik. Jadi mereka punya banyak banget admin yang, tugasnya balesin chat. Teman-teman saya tanya, ada toko harga baju, jual baju gitu ya, harganya 100.000. Satu lagi jual baju harganya 110.000. Teman-teman tanya, "Mbak ready nggak?" Yang harga 110.000 balas, "Ready Kak, siap kirim, silahkan diorder." Pada saat detik itu juga teman-teman tanya. Terus yang harga 100.000 nggak bales-bales, nggak bales-bales, teman-teman beli yang mana? Beli yang 110 kan, buat kita nggak masalah lah gitu, nggak masalah harga lebih tinggi, tapi kalau servisnya lebih baik, is okay, kita bisa lakukan. Terus kemudian kita bisa lakukan juga bahwa produk kita berkualitas, bahwa kita jaminan ready stock. Kemudian teman-teman bisa atur juga fast respon, fast pengiriman. Sebelum jam 5 kita kirim hari itu juga. Orderan masuk jam 4, 16.40, 16.55 atau pas 5 menit lagi admin kita belum pulang gitu. Teman-teman kalau mau kirim hari itu juga lakukan gitu. Jadi kita berusaha sebaik-baik mungkin dan nggak usah fokus masalah harga. Karena sejujurnya toko saya dan produk-produknya juga nggak murah-murah banget gitu ya, bahkan cukup lebih tinggi dari kompetitor yang lain. Mentor-mentor di marketplace juga nggak jual harga murah, ngapain kita kerja bakti kalau misalnya kita nggak dapat untung, seperti itu. Kita bangun juga dan kemudian kalau misalnya udah customer beli, itu nggak dicuekin teman-teman, tidak dicuekin, tapi kita tanya, "Gimana Kak?" Kita bangun hubungan sama mereka melalui kolom chat yang ada di Tokopedia. Terus pertanyaan lagi, "Mbak, kalau Tokopedia tutup gimana?" Dari awal kita sebutkan bahwa marketplace hanyalah salah satu channel aja. Kita harus bangun channel lainnya, kita bangun media sosial kita, website kita, kelola WhatsApp bisnis kita bangun semuanya. Karena dan teman-teman tahu ya, Instagram, WhatsApp bisnis itu semuanya kan gratis ya. Walaupun website kita invest harga tertentu, tapi Instagram gratis, Facebook gratis, WhatsApp bisnis gratis, dan itu yang gratis-gratis kita manfaatkan aja untuk kelola salah satu channel jaringan kita. Ini Instagramnya, tadinya Instagramnya
followersnya ini followersnya organik, real gitu ya. Jadi nggak pakai beli followers, karena kalau beli followers itu malah ngacau-ngacauin data gitu. Ada websitenya juga. Jadi kalau misalnya tanya, "Ya, Tak, lo mah kayak fokus di marketplace aja." Oh tidak, kata siapa? Kita bangun juga iklan di Instagram, kita isi juga SEO website. Jadi walaupun kita lakukan di Tokopedia, tapi channel kita yang lain tidak kita tinggalkan, seperti itu. Oke? Oke, sekarang aku mau buka toko di Tokopedia. Siap. Pertama, benarkan mindset kita dulu bahwa sorry, ada 3. Pertama, benerin mindset, fokus ke satu marketplace dulu. Kemudian optimasi ismas, optimasi itu penting banget teman-teman. Jadi ketika buka toko, ditinggal gitu aja. Ya, Mbak, tokonya nggak laris nih karena ditinggal. Siapa juga gitu yang mengunjungi untuk sebuah toko yang tidak dioptimasi. Kita coba benerin mindset gini, ada orang yang suka berpikir gini, "Ah, marketplace kayaknya nggak ngambil untung deh, marketplace itu kayaknya ngerugiin deh, dia cuma ngambil data aku aja." Oke, kalau teman-teman udah punya mindset kayak gitu, berarti teman-teman tidak menganggap marketplace sebagai partner dalam channel marketing kita. Terus kalau begitu, kalau kita tidak menganggap partner, bagaimana kita bisa sama-sama melakukan hal positif untuk mengembangkan bisnis. Jadi kita bangun dulu nih mindset-nya bahwa oke, marketplace ini adalah tempat, saya berjualan, saya dapat untung, marketplace dapat untung, ya udah sama-sama aja seperti itu. Terus, ada mall mall online yang kita sewa. Jadi marketplace itu ibarat kita nyewa Margo City, tapi Margo City itu dalam bentuk digital semua, kita adalah salah satu tenannya. Dan kolom chat teman-teman, kolom chat di marketplace itu adalah SPG kita. Kolom diskusi di marketplace adalah SPG kita. Ibaratnya kalau ada customer masuk, cuk 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 gitu ya, ke toko, ke lantai atas gitu di marketplace, kebetulan toko kita di sana, masuk ngeliat-ngeliat toko kita, terus tanya, "Kak, ini ready nggak?" Nah, tugas SPG kita, which is itu adalah chat yang meresponnya. "Ready, Kak, silakan, kami punya keunggulan ini." Jadi kolom chat jangan diabaikan, karena dia adalah SPG kita. Terus kalau teman-teman baru, tim marketplace timnya hanya sedikit gitu ya, "Mbak, saya nggak punya tim, saya cuma punya satu admin yang packing aja." Oke, fokus dulu ke satu marketplace, nanti, satu admin itu diberdayakan untuk mengelola marketplace ini. Nanti kalau sudah sedikit, kalau sudah berkembang satu marketplace dijadikan master, baru, teman-teman buka ke satunya. Misalnya rapiin dulu nih Tokopedia, setelah Tokopedia rapi, pindah yuk ke Bukalapak atau ke Shopee dulu nih yang jadi lagi juara satu, traffic-nya, pindah ke Shopee. Shopee udah rapi, baru pindah ke Bukalapak. Bukalapak rapi, Topetnya rapi, Shopee rapi, Bukalapak rapi, jualan juga ke Lazada, seperti itu. Jadi kita harus pelan-pelan dulu kalau sumber daya teman-teman terbatas. Tapi kalau sumber daya teman-teman berlimpah sekali, ya sudah optimasi semuanya. Terus, optimasi itu gimana? Nah, sebenarnya materi optimasi ada di slide kedua yang lebih detail, lagi perbaiki konten, chat cepat, foto profesional, itu ada di slide kedua. Ini aku cuma nyinggung sedikit, baca data dan selalu update ilmu, sama reputasi toko makin bagus, maka ketika reputasi toko kita bagus, maka orderan itu akan datang dengan cepat. Jika bintang 5 dan ulasan banyak, maka reputasi kita, orang tuh kalau udah lihat bintang 5 itu kayak bintang 5 dan ulasannya tinggi, biasanya pengunjung akan datang dengan sendirinya. Kemudian kita bisa di-maintenance toko kita, diajak kerjasama oleh relationship manager Tokopedia. Nah, kebetulan Renan dan Lape itu sudah, setiap bulan sudah ada komunikasi sama manajer relationship Tokopedia. Jadi kami selalu diajakin campaign WIB, waktu Indonesia Belanja gitu ya. Kemudian kita diajakin ikutan Tokopedia Nyam yang diskonnya bisa sampai 70%. Terus kalau teman-teman udah mempertahankan reputasinya tinggi dan lainnya, bisa sampai 3.000 sampai 5.000 orderan per hari. Kalau itu adalah udah di range diamond 5. Jadi ketika sudah banyak orderan, berarti teman-teman melibatkan lebih banyak lagi nih tenaga kerja, makin bermanfaat kepada masyarakat luas. Oke, ini salah satu campaign flash sale kami. Jadi
ada flash sale misalnya 71%. Itu nggak dari kita. Jadi aku bilang bahwa marketplace itu adalah sama kita kerjasama, kita berpartner. 71% nggak dari kami semua diskonnya. Paling kami kasih diskon beberapa persen, sisanya akan disupport oleh tim Tokopedia. Terus kita masuk ke Tokopedia-nya kalau di Tokopedia itu ada khusus yang jualan makanan, itu namanya Tokopedia Nyam, itu selalu ada flash sale dan kadang harga 10.000. Dan kalau kita masuk flash sale produk kita teman-teman, mau 30 pieces, 50 stok dan lainnya itu bakal habis dalam waktu 2 menit. 2 menit, 3 menit pengalaman. Jarang tuh habis 8 menit, tapi biasanya cepat-cepat sekali traffic-nya. Dan ini aku kasih contoh bahwa ada lagi kadang-kadang diorder sampai jam 23, jam 12 malam dan 23 jam 23.40, jam 11.40 ya suka ada orderan. Terus kemarin kami itu produknya di-endorse oleh Kakak Suka Makan ini, Makan Terus ya nama Instagram-nya 763K followers. Dia bekerja sama sama Tokopedia tanpa kami tahu tahu bahwa ada foodgram atau selebgram yang udah dibayar oleh Tokopedia membeli produk merchant, membeli produk tenan, dan kemudian mereka endorse. Jadi bayangin teman-teman, kita nggak bayar orang-orang itu untuk endorse, tapi kita udah difasilitasi oleh marketplace kayak gitu. Gimana sih supaya kita bisa seperti itu, Mbak? Jadi tim salah satu yang dilirik oleh marketplace dan lainnya itu mempertahankan reputasi toko, mencoba melakukan profesional sebaik-baiknya terhadap toko kita seperti itu. Nah, materi slide 1 sudah selesai. Sekarang saya akan masuk langsung ke materi yang ada di slide 2. Sebelumnya saya izin untuk mematikan. Teman-teman jika ada yang mau bertanya boleh silakan. Mau ada tanya silakan untuk oke, wait. Kita akan masuk ke materi kedua. Ya, sebentar. Oke. Sebentar. Nah, kita masuk ke materi toko baru ya ini. Materi toko baru. Jadi kita bahas sekilas, saya mau punya toko di Tokopedia, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita siapkan. Nah, ini adalah yang harus kita siapkan. Oke. Langkah awal kita berjualan di Tokopedia itu seperti ini, teman-teman. Slide-nya terlihat ya? Oke. Nah, kita harus melakukan coba masuk gimana caranya kita raih penjualan pertama di Tokopedia. Jadi ini slide ini bukan buat teman-teman yang belum oh sorry. Oh, belum kelihatan ya? Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat?
Oke, terima kasih ya. Nah, kita akan belajar tentang gimana cara kita raih penjualan pertama di Tokopedia. Yang pertama, teman-teman, ini penting sekali. Ada deskripsi produk, penamaan yang efektif, kemudian upload foto atau produk menarik, upgrade toko kita jadi power merchant, kemudian reputasi toko dan skor produk. Kita akan bahas satu-satu ya di sini. Oke. Nah, deskripsi produk dan penamaan produk efektif. Teman-teman, ketika orang mencari di Tokopedia, ini penting sekali kita harus ketahui bahwa kita itu mencari keyword produk, biasanya bukan brand, jarang yang cari brand. Kecuali brandnya itu emang udah kayak famous banget. Misalnya gini, kan ini musim hujan ya, kita cari jas hujan gitu. Eh, kita cari jas hujan, maka teman-teman, pasti ngekliknya jas hujan, jarang yang merek gitu, merek merek jas hujan, aku juga nggak tahu sih merek jas hujan apa. Nah, ketika kita masukin berarti ketika calon customer kita itu carinya pakai keyword, maka ketika kita menambahkan produk, kita harus kenali juga produk kita itu keyword-nya apa, kategori produknya apa. Misalnya teman-teman jualan sepatu, nah sepatunya bisa teman-teman pakai gini, sepatu brodo hitam merah murah meriah gitu. Jadi ada jenis produknya dulu sama kategori produk, plus merek, plus keterangan. Terus, eee, kan di kolom Tokopedia itu untuk penamaan produk itu ada 77 karakter. Kalau saran saya adalah maksimalkan semua karakter, jangan irit-irit untuk penamaan produk, karena semakin jelas dan semakin panjang nama produk kita sesuai keyword, maka kemungkinan pengunjung akan lihat itu semakin tinggi. Contoh teman-teman menamakan sepatu Converse gitu ya, sepatu Converse, "Hah, sepatu Converse doang?" Gitu. Coba yang lebih panjang lagi, sepatu Converse dan lebih panjangnya seperti ini. Diperpanjang gitu, sesuai dengan keyword-nya ya. Terus kita setelah memakai, setelah kita menamai judul produk kita dengan sesuai keyword yang bisa kita riset terlebih dahulu, kita harus kasih deskripsi yang jelas. Deskripsi itu di Tokopedia ada 2.000 karakter, teman-teman. Saya adalah orang yang paling suka menghabiskan karakter deskripsi. Jadi penuhin aja 2.000 dengan kejelasan, produk ini apa, produk ini daya tahannya apa, produk ini terbuat dari apa, produk ini apa. Memang berat di awal, misalnya teman-teman ada 100 produk ya, teman-teman ada 100 produk, maka teman-teman bisa lihat, "Hah, ada 100 produk, harus buat deskripsi panjang-panjang sekali." That's okay, itu kita buat aja di awal. Nanti selebihnya ketika kita udah buat satu master, misalnya teman-teman mau buka toko di Oret atau di Shopee atau di Bukalapak, teman-teman tinggal nyontek aja dari toko kita di Tokopedia ini, gitu. Terus bagaimana deskripsi produk dan penamaan yang efektif, ini contohnya dia atasan wanita ya. Nah, ini lebih dikasih contohnya lagi, baju atasan wanita, alika top blouse, seperti itu. Deskripsi produk yang optimal, kita harus optimalkan deskripsi produk kita, terutama teman-teman yang jualan fashion ya. Harus jelas ukuran M, S, SL, itu tuh panjangnya berapa, lebarnya berapa, panjang tangannya berapa, itu bisa diperjelas lagi. Oke, kemudian kita masuk ke tarik pembeli dengan foto produk yang menarik. Teman-teman, orang belanja di marketplace itu belanja mata. Jadi kan kita nggak, kalau kita jualan makanan, kita nggak ngasih mereka aroma makanan kita apa, kita nggak ngasih mereka, ketika kita jualan baju, kita nggak ngasih mereka megang bahannya kita apa. Jadi buatlah mereka jatuh cinta sama produk kita dengan foto yang menarik. Jangan foto di lantai atau jangan foto yang berantakan. Lebih mencoba dengan foto-foto yang menarik, detail, clean, bersih seperti itu. Terus pencahayaannya cukup. Mbak, apakah harus pakai kamera? Enggak sih sebenarnya. Yang penting pencahayaannya cukup, baju rapi, background bersih, dapat menggunakan model, plus aku agak susah bilangnya, teman-teman harus punya taste rasa bahwa foto ini bagus atau foto ini nggak bagus, gitu doang sih.
Terus terus bikin pelanggan datang dengan foto produk kita yang menarik, sebenarnya ada videonya. Nah, ini teman-teman, ada panduan foto produk yang menarik buat pembeli. Apa kalau baju gitu ya, apakah harus background putih? Eee, Diconteng sih, mereka merekomendasikan background itu yang clear atau clean. Tapi beberapa produk seperti Garuda Food itu background-nya diselaraskan sama produk. Misalnya produknya warna hijau, maka background-nya itu akan warna hijau. Tapi hijau clean gitu ya teman-teman, enggak hijau terus enggak, bulet-bulet hijau atau lingkar-lingkar hijau yang bikin mata sakit, enggak. Teman-teman bisa coba cari benchmark toko yang sesuai dengan produk teman-teman, di Tokopedia itu apa, coba ikutin aja toko yang seperti itu. Aku suka ngerujuk ke, oh Garuda Food aja jualannya gini, oh Sasa Official aja jualannya gini. Nah itu aku suka ikut-ikutin gimana mereka memperlakukan produk mereka. Bisa dari foto depan, belakang, depan, samping, dan lainnya. Intinya detail foto harus kita lakukan. Dan foto di Tokopedia ada 5, teman-teman wajib dan kudu harus 5. Jangan males. Jangan satu produk, satu foto yang diupload. Mbak belum ada foto. Oke, belajar tentang fotografi atau cari fotografer-fotografer yang murah. Banyak loh teman-teman yang jual jasa foto yang cuma 15.000 per satu foto dan hasilnya bagus, banyak. Rajin-rajin, intinya kita harus rajin-rajin cari ilmu gimana supaya kita dapat informasi tersebut. Terus teman-teman, Tokopedia ini slide yang buat Tokopedia ya, bukan saya yang slide kedua. Tokopedia kasih contoh bahwa ada namanya kursi ditumpuk gitu, itu tuh nggak bagus. Tapi kalau misalnya kualitas baik adalah satu foto, satu kursi itu lebih clean, terlihat jelas, fotonya itu. Terus, nah saran dari Tokopedia adalah upload foto produk lebih dari 10 produk. Kalau teman-teman mungkin, cuman punya, "Mbak, saya, baru jualan nasi uduk," bukan nasi uduk ya, "saya baru jualan peyek," misalnya, peyek, kacang, peyek teri, peyek, kedelai ya? Apa? Peyek itulah ya, peyek, terus, oke, misalnya cuma ada 5 produk. Nah, teman-teman bisa gabungkan dia jadi 10 produk. Misal paket hemat 5 peyek kacang, paket hemat, peyek kacang plus peyek teri. Nah, intinya bisa di-bundling sampai teman-teman ada dapat 10 produk. Dan tipikal customer di Tokopedia sangat suka dengan yang namanya, mereka sangat suka dengan yang namanya bonus atau bundling, paket bundling atau paket hemat ya. Di produk Redang dan Lape kalau teman-teman masuk itu paket-paket hemat banyak banget. Saya buat paket hemat anak kos, paket hemat apa, paket hemat happy family, pokoknya paket-paket hemat itu dibuat supaya orang lebih tertarik. Dan memang harganya lebih murah dan itu memang membuat customer lebih nyaman. Oke, ini contoh ya. Ini contoh fotonya sangat clear semua dan mereka ada cashback seperti ini. Ini contoh jualan sayur. Nah, dia jualan sayur, brokoli, enggak dari plastiknya gitu doang, tapi brokoli dipoto secara jernih, seperti itu. Dan kemudian Tokopedia ada namanya Power Merchant, itu namanya PM, aku singkat aja. Kita yang tadi kena potong 1%. Jadi kalau teman-teman gabung ke PM ini, Power Merchant, itu cuma kena potong kok 1% aja dari omset. Jadi jualan 550.000, teman-teman cuma dipotong Rp500. Kita bisa ada sampul tokonya, yang tadi rendang lelape ada sampul tokonya itu karena kita PM. Terus kita bisa ada produk unggulan yang bisa kita tonjolkan. Jadi orang bisa lihat produk unggulan itu biasanya kita letakkan yang review atau ulasannya paling banyak. Nah, itu kita letakkan. Karena orang kalau misalnya ngelihat ada satu toko reviewnya udah tinggi banget, walaupun produk yang lain reviewnya baru 5 atau belum ada review, biasanya trusted karena mereka lihat oh toko ini produk yang lain udah banyak reviewnya nih gitu. Selanjutnya, nah kita bisa memasang etalase toko. Mungkin teman-teman ada yang nanya, "Mbak, saya jualan baju, saya jualan, makanan, saya jualan jilbab. Mbak, saya juga jualan buku." It's okay. Apakah saya harus buka 5 toko? No, buka satu toko aja, tapi namanya umum. Misalnya teman-teman, nanti ada etalasenya, misalnya etalase makanan, etalase baju, etalase sepatu. Intinya, kenapa seperti itu, karena salah satu toko di Depok juga ya, namanya itu iBag Store, dia Diamond 5 rankingnya yang sebulan bisa 3.000 sampai sehari bisa 3.000 sampai 4.000 orderan, itu jualan kalau bisa dibilang palu gada.
apa aja ada, jualan pengiting rambut, jualan payung, pokoknya jualan, blender, intinya dia jualan semuanya aja, it's okay kalau misalnya seperti itu. Tapi kan saya UKM, Mbak, saya cuma mau jualan produk sendiri. Bisa juga Rendang di Lape kan menjualan produk sendiri, nggak menjual produk lainnya. Oke, terus kalau misalnya enaknya kita bisa dapat statistik penjualan, kita bisa dapat wawasan pasar. Wawasan pasar itu kita bisa tahu nih, sebenarnya bisa tahu misalnya kayak minggu ini aku analisis, saya kan, produk toko kami kan menjual abon ya, abon penjualan tertinggi. Nah, itu kita bisa kepantau, oh toko ini nih menjual abon kemasan abon penjualannya tertinggi, itu karena dia beli satu gratis satu, paket bundling seperti itu. Jadi kita bisa analisis. Gimana sih cara menjadi PM? Cara menjadi PM-nya gampang, teman-teman cuma upload KTP, terus ada skor. Oh ya, Tokopedia sama marketplace lain itu punya skor ya. Jadi skor kita mencapai 75 poin. Intinya adalah ketika kita tidak menolak pesanan, ketika kita tidak melakukan hal-hal lain, biasanya skor kita aman kok di atas 75 poin, 80 poin. Skor saya 95 poin. PM itu biasanya membuat toko kita terpercaya, terus kemudian kita juga bisa mendaftarkan diri menjadi gratis ongkir. Teman-teman, sampul toko adalah kayak misalnya aku bilang, kita harus buka sampul toko. Sampul toko itu kayak saya bilang spanduk di awal atau desain interior toko kita. Bayangin aja kita masuk ke restoran Pizza Hut gitu ya, masuk ke Pizza Hut, kita lihat dong desain interiornya. Oh, desain interiornya ada foto-foto pizza, ada lampu-lampu yang temaram dan lainnya. Nah, begitulah ketika kita membuat sampul toko, kita niatkan sebagai desain interior toko kita. Buatlah secantik mungkin, semenarik mungkin, membuat customer trusted dengan toko kita. Gimana cara buatnya, Mbak? Ada di pengaturan toko. Sebenarnya detail untuk membuatnya itu tidak bisa tersampaikan karena waktu terbatas dan kita nanti akan lebih banyak tanya jawab. Mungkin akan ada next materi berikutnya, tapi saya mencoba menjelaskan bahwa inti-intinya ketika kita membangun toko di marketplace ini seperti ini. Kita bisa pengaturan toko, kemudian nah gimana cara kita melakukan penjualan pertama? Teman-teman mungkin udah lama buka toko di Tokopedia, tapi kok aku nggak pernah ada penjualannya, Mbak. Oke, kita coba. Pertama, praktek beli sesama seller baru. Ya, itu nggak asli dong, Mbak. Bisa aja gini sih, teman-teman ada teman yang jual pempek, terus teman-teman lagi pengen beli pempek. Terus teman-teman bilang, aku beli dong, aku beli pempek kamu ya ke Tokopedia, tapi kamu beli baju jilbab aku ya. Oke, nanti kasih bintang 5 ya. Oke, nanti kasih foto ya. Oke, nah itu bisa seperti itu. Sesimpel itu teman-teman. Jadi cari best friend kalian, cari orang yang akrab sekali dengan kalian yang nggak masalah saling membeli seperti itu. Toh kita emang butuh produknya. Jangan lupa kasih review bagus, kasih bintang 5, kasih bukti foto. Terus latihan jual dengan produk dan kerabat, ini misalnya teman-teman, enaknya gitu ya, misalnya teman-teman suka sharing di WhatsApp status. Nah, mulai aja sharing WhatsApp status tentang, marketplace kita, toko kita, terus, langsung aja dialihkan ke sini, ke toko marketplace kita, sehingga nanti akan datang traffic-nya. Terus alihkan seluruh penjualanmu ke Tokopedia, saya lagi coba iklan di Instagram, tapi link-nya ke Tokopedia itu juga sedang coba. Terus tip dan trik dapetin transaksi pertama, upload produk menarik, share link, terus upgrade toko, kemudian beriklan juga ya. Kalau tadi kan marketplace itu dioptimasi, jadi kita bisa ngukur iklannya teman-teman. Kita coba beriklan di pakai top ads seperti itu ya. Coba beriklan, dibudgetin. Berapa sih harus kita budgetkan untuk iklan? Nah itu sebenarnya kalau mau coba-coba dulu bisa dibudgetin dulu 100.000, coba dulu 10.000 per hari, untuk melihat gimana sih baca datanya. Tapi penting sekali bahwa iklan harus setelah toko teman-teman itu rapi, setelah produknya ada 5, setelah deskripsi produknya jelas, seperti itu baru mulai beriklan. Nah ini reputasi toko, kalau toko Rendang di Lape masih dalam tahapan gold, yang paling tinggi adalah ini ya, diamond 5. Dari bronze dulu awal, silver, gold, baru diamond.
Skor produk itu mempengaruhi teman-teman, ini bisa dilihat ya, skor produk itu 4,9 ini adalah reviewnya. Jadi reviewnya itu teman-teman semakin kita mempertahankan review yang baik, maka biasanya akan semakin tinggi. Tapi Mbak, kalau ada yang ngasih review jelek bagaimana? Kan kita nggak bisa kontrol. Oke, pasti ada, bukan pasti ada ya. Ada aja kok yang beli produk kita untuk ngasih bintang 3 ada. Tapi kita bisa lakukan maintenance-nya aja. Misalnya gini, ada yang ngasih bintang 3 2, tapi yang ngasih review bintang 5 700. Ya kan? Ya udah sih yang 2 tenggelam gitu. Jadi yang negatif-negatif itu udah nggak usah dipikirkan. Terus apakah toko baru dan toko lama bisa bertahan gitu kan? Banyak nih Mbak yang tadi raksasa-raksasa besar udah main lebih lama. Apakah saya produk baru bisa bertahan? Semua raksasa juga berawal dari produk baru ya kan? Nah, ketika mereka bisa pelan-pelan menjadi besar, maka kita juga pasti bisa, asalkan kita membangun dengan baik reputasi toko kita tadi. Terus ada namanya grup di Facebook, saya sebenarnya nggak main media sosial teman-teman, saya itu udah pindah dari Facebook ke Instagram, tapi tetap install Facebook karena di Facebook ada keluarga Tokopedia, ada grup keluarga Tokopedia tempat update ilmu. Nah, itu jadi tetap install. Apa saja yang bisa didapat, teman-teman bisa cek di gabung untuk dapat informasi, karena selalu ada materi-materi gratis, kelas-kelas gratis yang disampaikan oleh mereka. Sekian untuk materinya, Mbak Deli, kita langsung mulai ke sesi tanya-jawab saja. Oke, silahkan buat teman-teman yang mau bertanya. Saya izin minum. Mbak Deli ya. Baik teman-teman, boleh bertanya sambil menunggu Mbak Deli. Kalau mau tanya boleh unmute aja langsung. Ya. Sama di kolom chat ya Mas. Udah banyak yang nanya tapi belum sempat dibaca. Iya, PDF nanti di-share. Bagus, Mas Bagus. PDF-nya nanti di-share, aku share-nya ke panitia ya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh silakan langsung di-unmute saja. Oh, nggak bisa unmute sendiri. Mbak Delinya kemana, Mas? Mbak Deli. Tidak bisa unmute. Boleh disebutin yang mau nanya? Boleh di chat kali yang mau tanya. Saya sebentar scroll ya, udah banyak pertanyaan. Terima kasih teman-teman. 238 partisipan masih bertahan. Oke, aku coba jawab dulu ya pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan yang ada di kolom chat. PDF-nya nanti di-share, yes. PDF-nya nanti di-share, nanti akan saya kirimkan ke panitia, jadi teman-teman bisa baca. Terus saya baca dari Vio, saya belum pecah telur di Tokopedia nih, padahal udah dari tahun 2015 buka toko, tapi di Shopee sudah belanja sesama seller. Oke, Mbak Vio gitu ya, belum pecah telur di Tokopedia. Pertama, yang tadi kita sebelum kita pecah telur Tokopedia, pastikan produk kita udah deskripsinya, judul produknya udah sesuai keyword, deskripsinya ada keywordnya, fotonya sudah ada 5, terus tunggu aja untuk beriklan. Halo Mbak Deli, udah selesai. Atau coba teman-teman, setelah itu boleh teman-teman ajak teman untuk beli gitu ya, ajak teman untuk beli, terus kita juga beli produk ke teman-temannya. Oke. Mbak Deli, ada yang mau nanya langsung? Boleh, kalau misalnya ada yang nanya langsung nanti sambil baca di kolom chat. Boleh banget. Silahkan. Boleh mereka tidak bisa unmute sendiri katanya. Sebentar. Kalau Tokopedia, SEO-nya itu gimana? Oke, banyak nih pertanyaannya ya. Banyak. Yang kita mau baca chat aja langsung atau mau ada yang mau nanya langsung, Mbak Del? Boleh, kita baca dulu chat yang udah masuk ya, Kak. Oke, siap.
Tadi ada yang nanya gini, Mbak, saya jualan frozen, gimana? Bisa atau enggak? Mungkin di sini teman-teman ada yang jualan frozen ya. Teman-teman, aku ada toko kan tadi di Tokopedia aku bilang ada namanya wawasan pasar ya. Wawasan pasar itu, lemariku kenapa kebuka sih? Ada wawasan pasar. Jadi wawasan pasar itu ada, misalnya kita search makanan beku gitu. Nanti akan kelihatan toko-toko yang best seller tertinggi ratingnya di minggu ini. Dan ada dia tuh jualan garlic, Korean garlic yang lagi happening itu ya. Korean garlic, terus baru buka pas awal pandemi, tapi udah jadi selalu best seller. Dan dia hanya jualan pakai pakai Grab dan Gojek. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang bingung misalnya ya, mau buat teman-teman yang bingung, saya jualannya frozen, ya udah teman-teman setting aja, setting di Tokopedia-nya, hanya menerima ekspedisi Gojek ataupun Grab, itu bisa disetting. Bahkan kemudian teman-teman juga bisa melakukan, misalnya gini, teman-teman jualan baju, satunya jualan frozen-nya sosis, seperti itu. Nanti di-setting di sosis itu hanya, di sosisnya itu aja atau yang di frozen itu aja yang menerima pengiriman lewat Grab atau Gojek. Sisanya teman-teman pakai ekspedisi biasa itu bisa dilakukan. Terus oke, saya sambil baca ya. Kalau untuk catering harian bisa nggak jualan di Tokopedia? Wah, saya punya teman kebetulan di TDA Depok ya, TDA Depok dia catering. Teman-teman catering kan rada-rada mengalami imbas cukup besar ya buat fase COVID ini. Jadi ketika awal COVID, dia itu catering yang biasanya nerima nikahan di gedung yang banyak-banyak sekali, ataupun acara kantor, catering harian kantor, itu kan terpaksa tutup. Langsung mereka banting setir ke mana? Ke Tokopedia. Langsung buka di Tokopedia buka menu harian, kalau saya nggak salah dia jualan dimsum gitu ya, dimsum, dijual satuan gitu, satuan udah sampai puluhan ribu pieces terjual, seperti itu. Jadi, menu-menu kreasi, bahkan dia jualan tumpeng loh. Jualan tumpeng, teman-teman bayangin tumpeng gitu ya, di marketplace dan itu laris sekali. Oke. Aku coba masukin baca yang ada di Masih sini ya, banyak terima nih, Kak. kasih. Teman-teman banyak sekali Dari pertanyaannya, bawah semoga apa bisa dari jawab. atas ya, Reta? Apa? Jawabnya dari bawah apa dari atas? Karena kalau di scroll di atas banyak juga yang udah tanya. Oke, kita coba scroll dulu ya. Luar biasa. Karena pas aku scroll itu, pertanyaan baru muncul. Mungkin ini, Mungkin Mbak Del boleh bantu bacain, pertanyaan-pertanyaan yang aku skip. ya, ini soalnya banyak banget yang nanya. Kalau bicara Siap. bagaimana membuka, tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Reta. Nah, kalau misalkan apa namanya, bicara soal SEO-nya itu di judul apa di deskripsi? Oke. Kalau supaya bisa kebaca sama Mhm. Google nih, Kak. Oke, SEO itu sebenarnya kalau kita jualan di marketplace itu kita, udah nyaman karena SEO kita akan dibantu sama tim marketplace-nya. Apakah, Tokopedia ada SEO? Ada. Di judul, keyword di judul, sama di deskripsi. Dan Tokopedia nggak pakai hashtag. Kalau pakai hashtag itu Shopee ya. Shopee kan pakai hashtag. Shopee pakai hashtag untuk dongkrak SEO, tapi Tokopedia enggak. Dan materi secara SEO secara khusus itu Tokopedia biasanya mengadakan pelatihan untuk seller, gimana cara nulis deskripsi yang benar untuk SEO yang benar. Nah, itu ada di grup keluarga Tokopedia yang suka di-share. Tapi kalau misalnya saya boleh resume materinya, SEO tentu ada di judul produk sama deskripsi. Mungkin yang jadi problem adalah gini teman-teman, kalau kita di awal udah buat judul produk, kalau sudah ada satu pembelian, judul produk tidak bisa diganti. Maka teman-teman bisa mengoptimalkannya di deskripsi yang mengandung keyword berulang-ulang, keyword yang mengandung keyword untuk mendongkrak SEO-nya. Gitu, Mbak Del. Ya, Jadi selama teman-teman belum ada penjualan, maksimalkanlah riset sebaik-baiknya untuk judul produk yang sesuai sama keyword. Kalau sudah ada penjualan, nanti tidak bisa lagi diedit. oke. Tanpa hashtag ya, teman-teman ya. Jadi nggak perlu pakai hashtag. Nah, ini juga ada pertanyaan. Kalau tadi soal frozen sepertinya udah dijawab ya, Tak? Bisa jualan ya? Ya, udah.
marketplace, tapi untuk pengirimannya makanya hanya ojol. Gojek, Grab, ojol. Iya. Tenang belum masuk ya Mbak Del. Ya. Doakan tahun depannya insya Allah. Amin. Terus kemudian soal catering sudah dijawab. Kalau bicara soal slowing down, tokonya slowing down nih, belum pecah telur. Mungkin ada saran, Mbak Reta? Kalau misalnya teman-teman udah buat lama belum pecah telur, pertama teman-teman cek dulu tokonya. Produk aku udah sesuai belum sih keyword-nya? Chat dulu, deskripsi produk dicet, judul produk dicet. Kemudian misalnya teman-teman jualan produk, misal ya, nggak pecah telur itu dia jualan jaket atau jualan jas hujan misal. Teman-teman cari toko, search di Tokopedia, jas hujan. Contek toko paling laris. Contek toko paling laris, judulnya apa, deskripsinya apa, fotonya bagaimana, lakukan di produk teman-teman. Jadi kita harus search kompetitor kita lakukan apa, judulnya apa, dimodifikasi sedikit nanti ya tentu saja, dan lihat deskripsinya, kemudian ditambahkan sesuai ke produk kita, dan itu lakukan. Optimalkan dulu deskripsi produk, kemudian sering-sering share di WhatsApp status kita, media sosial kita. Kemudian kalau misalnya ada teman yang mau dimintai tolong beli, minta dia beli, kemudian kita beli produk yang teman lain, minta dia kasih review tertinggi. Kalau mau coba top ads itu boleh banget sambil belajar untuk dicoba pasang iklan di Tokopedia. Tapi jangan pernah pasang iklan kalau produk kita masih berantakan. Berantakan artinya deskripsinya masih cuman ready, jas hujan, anti bocor gitu-gitu doang, jangan seperti itu. Jadi deskripsi itu harus diperjelas. Sama kalau misalnya udah pasang iklan, fast respon, orang tanya apa, diskusi apa, chat apa, kalau bisa jawab secepatnya. Gitu. Iya, siap. Mudah-mudahan bisa menjawab ya teman-teman ya. Soal bicara fast respon itu adalah kekuduan ya di marketplace ya, Reta ya. Yes, banget. Dan itu fast respon itu bisa mengalahkan perang harga itu loh, Mbak Del. Iya, betul. Yang aku bilang, karena kalau kita nyaman, ada orang jualan produk murah sih, tapi ya ampun slow respon banget. Ya udah kita ke yang fast respon aja. Betul. Nah, ini kalau bicara soal slow respon nih, Ta ya, gimana kalau notifikasinya suka nggak kedengeran ya? Ada yang Notifikasi nggak kedengeran, emang kadang-kadang ada beberapa handphone yang ada orderan masuk atau ada chat masuk, itu dia nggak muncul gitu ya. Iya. Alhamdulillah sih ada beberapa handphone yang muncul juga. Iya. Jadi teman-teman emang harus rajin buka sih, rajin buka, rajin share, rajin buka, rajin lihat di tokonya itu. Apalagi kalau kita udah mengiklankan ya, mengiklankan produk itu. Oke. Kita bertanya langsung, Bu. Boleh. Ya. Itu apa? Saya kan pernah punya toko di Tokopedia, Bu ya. Terus ini waktu itu karena awal belum paham jasa pengekspedisinya itu saya kan Frozen, Bu. Saya Frozen. Oke. Nah, terus yang saya jasa pengirimannya itu bukan yang instan. Oh, pakai JNE gitu. Yang 3 hari. Wah, saya bilang, terus waktu itu ada orderan, ada yang ini, yang pesan. Saya di Cilodong. Saya di Cilodong, terus yang pesen itu orang Tangerang. Akhirnya karena tidak mungkin dengan jasa pengiriman 3 hari, udah pasti basi. Akhirnya saya kabarin begini, Bu, ke itunya, ke customer itu. Lanjutkan aja Ibu pesan. Cuman ketika entar barangnya basi, tidak layak dimakan, saya ganti di luar gitu. Saya kirimin yang lebih cepat, saya ganti di luar. Dia ngebatalin, Ibu. Dia ngebatalin. Akhirnya saya diblokir. Nah, untuk aktif lagi nih, sekarang saya belum aktif lagi. Untuk aktif lagi nih, bisa yang lama apa bikin yang baru, Bu? Mungkin itu aja. Begini. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi teman-teman sebelum kita lakukan nanti untuk
mengoptimasi toko, teman-teman pastikan dulu settingan ekspedisi itu sudah jelas. Nanti ada settingan ekspedisi itu ada di bagian back office ya, back office-nya Tokopedia Seller. Itu teman-teman bisa setting mau pakai JNE aja atau mau pakai Gojek aja, ataupun kalau misalnya frozen food udah pasti bisa teman-teman uninstall, bisa teman-teman uncentang gitu ya, nggak usah dicentang yang ekspedisi reguler. Kalau teman-teman kalau customer yang mengajukan penolakan produk, penolakan order, maka toko kita nggak berkurang poinnya. Jadi Bapak tadi sebenarnya selamat. Karena kan customer yang mengajukan pembatalan. Kalau customer mengajukan pembatalan, maka toko kita tidak berkurang poin. Beda kalau misalnya seller yang melakukan pembatalan, maka toko kita bisa berkurang poin. Dan kalau kita coba iseng gitu ya, melakukan pembatalan, itu bisa loh toko kita dibuat sepi 1 minggu, 2 minggu, nggak ada orderan, itu bisa. Karena menurut sistem Tokopedia nih, toko merugikan customer. Kalau udah merugikan customer, maka nama Tokopedia juga jelek. Jadi ketika kita udah siap di Tokopedia ataupun di marketplace, kita harus siap untuk pas respon produk kita ready stock dan ekspedisi sesuai aturan. Kalau Bapak masih ingat password sama username-nya, Pak, pakai aja. Buat aja sama yang lama. Tapi di setting di ekspedisinya, Bapak matikan ekspedisi yang tadi. Kalau misalnya Bapak udah lupa password-nya dan lainnya, ya udah buat toko yang baru. Gitu. Buka toko baru ya? Iya. Akun baru Kalau juga berarti masih ya? ingat, iya akun baru. Kan kalau Tokopedia perlu KTP ya, 1 KTP bisa buat 2 toko. 1 nomor handphone hanya bisa untuk 1 toko, 1 email hanya bisa untuk 1 toko. Oh gitu. Bingung? Enggak. Sepertinya Bapak terkejut. Bapak jangan terkejut dan juga jangan bingung ya Bapak. Tapi kalau masih ingat password-nya, ayo Pak, pakai Ya. yang lama saja. Pokoknya ini buat ada juga teman-teman yang nanya, 1 KTP bisa untuk 2 toko ya. Jadi 2 kalau toko. hanya mau bikin 2 toko itu boleh. Tapi 1 handphone hanya untuk 1 toko. 1 toko. 1 email pun 1 alamat, 1 toko. Tadi apa, Kak? 1 handphone 1 toko, 1 Iya. email 1 toko. 1 email 1 toko. Gitu. Jadi kalau mau buka toko pun di rumah boleh, pakai WiFi rumah itu boleh. Tapi jangan WiFi yang sama toko yang kedua ngebeli di toko yang pertama ya, teman-teman. Iya, bisa kena ban. Saya kebaca sama Tokopedia-nya. Seperti itu. Oke, saya balik mau bacain lagi pertanyaan yang di chat ya. Boleh. Ini tadi udah dijawab ya Mbak Raisa, sudah ada toko di sana, lebih baik bikin baru lagi atau meneruskan yang lama. Tadi kata Mbak Reta, kalau masih ingat login dan passwordnya, silakan diteruskan. Kalau lupa, bikin lagi yang teruskan yang lama. Apalagi kalau misalnya udah ada review, Mbak Del, sudah ada pembelian, sudah ada review, udah pakai toko lama aja. Iya, betul. Nah, ini kalau marketplace bisa berapa perangkat nih, Tak, loginnya? Maksudnya login bisa di berapa perangkat? Apakah 1 handphone saja? Enggak, bisa saya itu 1 akunnya bisa di 3 handphone, bisa di 2 laptop, bisa kok. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Jawab ya, Mbak Dea. Terus kemudian, nah ini dari Mbak Dewina atau Bu Dewina, untuk pemula barang yang dijual lebih baik 1 jenis atau bisa langsung macam-macam jenis? Bisa langsung macam-macam kok. Jadi sama aja sebenarnya kan kita udah bilang tadi teman-teman, kita buka Tokopedia sama seperti kita buka di mall online. Jadi kalau teman-teman mall, masuk ke Margo City, ada toko, dia cuman jualan bantal aja, bantal aja. Terus oke, kita udah masuk, ya cuman jualan bantal, keluar nggak enak gitu ya, karena nggak ada yang mau dibeli, ya udah kita keluar. Tapi kalau dia jualan bantal, jualan guling, jualan spray, jualan tempat bantal, jualan bunga, kita kan udah masuk, nggak mau beli bantal deh, mau beli bunga, jadi dia beli bunga. Nah gitu filosofisnya. Jadi kalau teman-teman semakin banyak produk, kemungkinan untuk dilirik dan dilihat dan menambah daya trusted pembeli terhadap toko kita, perbanyak aja kok varian produknya. Kan ada pengaturan etalase, teman-teman bisa sampai 200 etalase, bisa dikelompokin ya Mbak Del, ada jualan
bantal, sarung bantal, spray, dan lain itu bisa diatur-atur sesuai dengan kriteria toko kita. Seperti itu. Tapi nggak boleh jualan bantal terus jualan rendang, Kak? It's okay. Okay. Kalau menurut Mas Ernest, jadi teman-teman, palu gada di marketplace itu biasa. Ya. Palu gada di marketplace itu biasa. Tergantung sebenarnya kalau menurut aku bilangnya tergantung DNA toko kalian. Kalian itu toko apa sih? Mau seperti apa sih gitu? Apa mau cuma jualan sejenis aja atau mau kayak Indomaret yang jualan semuanya ada? Ya udah silakan diatur. Yang penting kita on track. Kalian jualan macam-macam dan semakin tambah variannya, semakin banyak, is okay. Jualan satu macam, tapi semakin banyak volumenya, tambah lagi semacam lainnya, is okay, seperti itu. Ya, siap. Mudah-mudahan jelas ya untuk tadi yang bertanya, dan mudah-mudahan mendengarkan nih. Tahu tanya dibacain, dijawab, orangnya lagi. Iya. Oke, terus yang pasti disiapkan untuk buka toko. Nah, apa itu? Oke, sudah jelas ya. Oke. Nah, Mbak Deli, itulah. Mau tanya Pak Jamal, silakan. Silakan. Konfirmasi aja pertanyaannya. Nomor handphone itu juga bisa berapa akun dengan syarat kita login itu terus saja ganti loginnya, betul nggak? Bagaimana? Aku kurang dengar tadi, maaf. Kalau punya beberapa akun mesti log out berapa akun? Ya, gitu. Satu handphone, nomor handphone itu aplikasinya kita mau beberapa akun, katanya bisa dengan cara kita login logout dulu ke ininya, betul nggak? Iya benar, seperti itu. Tapi kalau handphone tertentu ya Pak, handphone Xiaomi, misal aku sebut merek, sorry. Kalau Xiaomi itu kan ada, aku nggak pakai Xiaomi sih, dulu pakai Xiaomi. Handphone Xiaomi itu kan ada kayak duo aplikasi gitu. Jadi aplikasi Tokopedia-nya bisa diinstal 2. Jadi, misalnya punya 2 toko, ya udah satu toko, satu handphone tapi bisa install 2 Tokopedia. Tapi kalau handphone lain sepertinya nggak bisa. Jadi kalau Bapak punya 2 toko, satu misalnya login di handphone, satu misalnya login di laptop, untuk memantau perkembangannya itu seperti itu bisa. Oke, kalau cuma di laptop aja kita login logout tetap bisa selain handphone? Yes, bisa. Login logout bisa. Thank you. Banyak kok Pak yang punya banyak toko. Banyak toko tuh banyak. Iya, baik. Siap. Mudah-mudahan menjawabnya Pak Jamal. Kalau sistem PO gimana nih Mbak Reta? Bisa nggak? Ada. Iya, bisa. Marketplace menerima sistem PO. Kemarin itu aku baru aja sempat menerima privat gitu ya, bukan privat, ngajak ngobrol temen yang punya percetakan ada 4 cabang, dia mau buka channel digital di marketplace. Bayangkan teman-teman, dia mau menerima cetak spanduk, cetak printing, cetak A3, cetak lainnya itu mau jualan lewat marketplace. Kita coba riset-riset datanya. Wah, ternyata ramai sekali pemain printing atau pemain kemasan itu udah main ke marketplace. Bayangkan. Jadi ada orang nyetak spanduk, nyetak apa, itu udah ramai sekali traffic-nya di marketplace. Dan mereka semua pakai sistem PO. PO 2 hari atau PO 3 hari. Jadi PO itu nggak masalah. Yang penting kita emang ada ketentuan bahwa PO itu tidak masalah. Tapi menurut pengalaman saya, kalau misalnya barang-barang PO itu cenderung barang-barang yang memang kayak tadi percetakan memang dia butuh waktu lama karena kan kita ordernya biasanya custom. Tapi kalau misalnya baju ada yang PO, ada yang ready. Orang itu biasanya lebih milih yang ready. Karena tipikal kita aja teman-teman ya, kalau kita mau belanja online pengennya besok udah nyampe. Iya, senang kalau besok udah nyampe. Jadi seperti itu. Tergantung tipikal produk teman-teman. Kalau emang udah biasa PO, is okay, lakukan PO. Nah, menjawab ya. Jadi kalau misalnya H-1 atau buka PO, teman-teman bisa tetap lakukan ya, seperti itu. Tetap bisa dilakukan, di setting. Dilakukan. Asalkan mungkin penjelasannya jangan lupa ya, ketinggalan ya. Karena memang ada kolom settingnya sendiri khusus Mbak Del untuk PO. Betul. Ada PO 2 hari, 3 hari, 4 hari. Iya, betul. Sampai 1 minggu. Masih banyak dikulik-kulik sih memang akun tokonya ya teman-teman ya. Oke, ini saya lagi baca pertanyaannya Bu Muzainab ya. Jadi
tokonya nggak tutup karena waktu itu belum tahu cara nutupnya. Wah, tukang roti lewatnya. Jadi Grab tetap datang karena ini tokonya di mana ya, Ibu? Tokonya di ojol apa toko di marketplace nih, Bu? Gitu. Karena Grab-nya tetap datang, tapi saya tolak karena kondisinya toko tidak tertutup. Ini kalau toko di marketplace kita gimana untuk men-setting bahwa tokonya tutup, Pak? Nggak Ini bisa. Itu sepertinya Gojek atau GoFood atau iya. GrabFood ya. Soalnya Iya. kalau marketplace kan ada kita confirm dulu, kita request pick up, jadi nggak otomatis dia hadir. Iya, gitu ya Bu. Jadi ini Iya. bukan di ojol ya Bu ya. Kalau di GrabFood sama di GoFood mungkin bisa dicek ke Biasanya itu Mbak Del, biasanya GrabFood ataupun GoFood. Kalau di marketplace kecenderungannya pasti ada konfirmasi ya. Pasti ada confirm kita terima orderan, kita fase packing, kita request pick up, nah itu ada semua. Betul. Oh, tapi kalau misalnya aku pengen ke Tokopedia itu harus ganti toko nggak sih ya, Bu? Tokonya sudah ada belum, Bu? Udah lama sih. Sudah lama. Seperti tadi Bu dijawab sama Mbak Reta, masih ingat nggak login dan passwordnya? Kalau masih ingat masuk aja lagi. Oh, tapi nggak perlu ganti nama itunya ya, tokonya ya? Ibu masih jualan yang sama produknya? Masih. Iya, lanjutkan aja Bu. Dilanjutkan. Baik. Terima Iya. kasih. Kalau nama toko itu nggak bisa diganti ya teman-teman, betul nggak Reta? Tadinya nggak bisa diganti Mbak Del, tapi sekarang masih ada proses untuk penggantian, menerima proses untuk penggantian sekali seumur hidup. Hanya satu kali ya? Hanya satu kali aja, jadi sekali aja boleh ganti. Dan itu kita harus mikirin baik-baik, aku mau ganti nama toko apa gitu, jangan labil ya. Habis ini ganti A, besok ganti B, besok ganti C lagi gitu. Cuma satu kali ya teman-teman kalau mau ganti nama toko. Nah ini ada yang tanya, kalau bicara soal spam keyword di deskripsi ini aman nggak? Wah ini biasanya ini nih ya teman-teman dari kawan-kawan Imers suka spam keyword nih. Itu bisa nggak ya? Internet marketers. Sebenarnya spam keyword untuk apa juga ya? Ya biasanya spam keyword tuh kayak dibanyakin ya, kalau di SEO itu suka kita ngasih deskripsi terus masuk lagi spam keyword, terus deskripsi masuk lagi keywords kayak gitu. Iya sih, misalnya dia jualan jas hujan gitu ya, jas hujan anti badai, jas hujan anti bocor, benar-benar di optimalin di deskripsi. Tapi teman-teman, pembeli itu biasanya suka deskripsi yang clear aja sih. Deskripsi yang semakin jelas, kan kalau spam keyword itu kalau misalnya bisa jelas, misalnya di deskripsi teman-teman masukin 3 keyword, tapi masih nyambung kok sama struktur kalimat, masih nyambung sama deskripsi, dan biasanya user nggak terganggu sih, pembaca nggak terganggu. Tapi kalau teman-teman deskripsi jas hujan anti badai gitu doang, itu sebenarnya kita kayak buat buat kita sebagai calon pembeli, kok deskripsinya gini sih, tidak sesuai seperti yang saya cari gitu. Jadi dia mungkin sebenarnya saya kurang tahu ya untuk deskripsi untuk keyword seperti ini, tapi keyword yang dianjurkan oleh tim SEO Tokopedia itu lebih ke yang normalis saja, dan kita optimalisasi di judul sama maupun di deskripsinya aja gitu. Mudah-mudahan bantu. Mohon maaf kalau saya kurang jelas. Tapi betul, kalau bicara soal di marketplace, yang penting deskripsi kita clear, karena posisikan kita aja juga Bapak Ibu sebagai pembeli. Jika kita mau memutuskan beli seperti apa sih, tentunya dengan deskripsi yang jelas, bahannya apa, mungkin ada ukuran jelas seperti itu. Jadi usahakan di deskripsi itu sejelas mungkin, gitu ya Reta ya? Yes. Tuh, nah oke. Nah, ini masih ada banyak pertanyaan. Kita masih punya waktu, harap bersabar ya. Saya bacakan satu-satu. Ini untuk judul produk dengan keyword menarik, apakah ada sanksi dari marketplace bila judul tidak sesuai produk? Oh iya. Bagaimana itu? Judul tidak sesuai produk, misalnya dia jualan jualan surgical mask, tapi ternyata cuman masker kain. tapi teman-teman mau dapat bintang 1. Jangan ya, sih kayaknya sarannya ya Pak.
Sarannya sebenarnya kenapa sih judul di marketplace itu nggak boleh diganti teman-teman? Karena itu krusial banget. Bayangin gini, teman-teman jualan coklat top gitu ya, coklat top yang harganya misal cuma Rp1.000. Terus udah laku tuh 10.000, udah laku misalnya 7.000 pieces, udah dapat reviewnya 5.000. Terus tiba-tiba ke teman-teman, ganti coklat top nggak menguntungkan. Teman-teman langsung jualan produk coklat beng-beng, coklat silver queen yang 1 kilo yang harganya 100.000. Tapi kan reviewnya udah tetap tuh, udah 7.000 tadi, udah 7.000 review. Nah itu berarti kan kita telah menipu customer dengan review yang tinggi itu bukan produk yang itu. Jadi ketika dibuat di lock sistem judul produk itu sebenarnya marketplace mencoba melindungi buyer. Kalau buyer merasa aman, maka marketplace itu bisa berkembang. Mungkin selama ini kita pikir, marketplace itu nggak mempedulikan seller, lebih ke buyer terus. Teman-teman, kalau buyer merasa trust sama suatu marketplace, nggak pernah ada penipuan dan lainnya, maka kita sebagai seller untung dong. Kayak kita jualan di mall, tapi mall itu benar-benar nilai reviewnya tinggi gitu di mata customer, kan pasti mall itu kan ramai trafiknya, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, apakah akan dapat sanksi? Akan ada sanksinya kok, karena beberapa kali itu beberapa kali misalnya teman-teman jualan produk yang nggak berizin. Misal seperti ini, misal ya, teman-teman jualan produk saya, rendang dan lape, tapi tanpa izin saya, bukan reseller ataupun bukan agen, tapi misalnya jual harga murah banget. Saya bisa mengklaim, saya bisa mengajukan gugatan kepada teman-teman yang jual produk saya tersebut. Saya bisa mengajukan ke Tokopedia bahwa saya adalah pemilik brand asli, saya meminta toko itu mencabut produknya. Pasti Tokopedia akan melindungi pemilik brand asli gitu. Pemilik brand asli, maka toko teman-teman produk yang itu bisa langsung di take over aja dan dikirim peringatan. Seperti itu cara perlakuannya. Mudah-mudahan menjawab ya. Aku kok jawabnya malah panjang lebar. Supaya jelas aja bahwa kalau mari kita berdagang atau berjualan dengan jujur ya teman-teman, dan nggak perlu khawatir untuk harus pun kalau misalnya kita ada penjualan, misalnya deskripsi produk nggak sesuai sama produk yang kita kirimkan, teman-teman siap-siap aja menerima bintang 1 ya. Karena customer itu unik-unik, bisa aja nerima bintang 1 atau dia minta mengajukan pembatalan karena produk tidak sesuai deskripsi. Makanya deskripsi itu penting karena deskripsi itu kata kunci kita. Kalau misalnya kita digugat sama customer nggak sesuai deskripsi, loh kan ada buktinya deskripsi kita ini gitu. Aku pernah cuma dapat bintang 4 hanya karena warna botolnya berbeda, ibu-ibu, bapak-bapak. Padahal sama-sama dari pabrik, maksudnya itu barang original, tapi memang dari pabrik itu, dari pusat itu kemarin lagi trial 2 warna botol. Cuman masalah warna botol aja itu bisa cuman dapat bintang 4, padahal sebisa mungkin se-fast respon mungkin. Hanya masalah itu aja. Dan Mbak Del lupa update di deskripsi atau gimana? Karena memang nggak kepikir sih kalau urusan warna memang tidak botol itu terpikir akan menjadi dapat masalah. komplain ya. Seperti itu ya. Sampai gitu ya maksudnya Bapak Ibu apa yang namanya pembeli di marketplace itu unik-unik lah kadang-kadang. Unik-unik. Tapi mereka kadang-kadang kasih review real, kan nggak bisa bohong. Dan kita nggak bisa hapus review kecuali kita report bahwa itu seperti itu. Nah, kalau bukan marketplace, sebentar Pak. Ada nanya Mbak. Oh ya, silakan Pak. Makasih Mbak Dela, makasih Mbak Rita. Tadi Mbak Rita cerita tentang akun ya Mbak. Itu apakah satu akun untuk 2 toko itu akun sebagai buyer, kita sebagai buyer atau kita sebagai seller Mbak? Kita sebagai seller. Sebagai seller Pak. Sebagai seller. Iya. Jadi kalau akun kita sebagai seller beda dengan akun kita sebagai buyer ya Mbak? Jadi kalau Bapak udah punya Tokopedia, Bapak misalnya akan login, maka nanti akan ada namanya. Misal Bapak maaf namanya siapa Pak? Pak Hendri. Pak Hendri. Mbak. Pak Hendri. Nanti akan ada namanya Pak Hendri. Tapi Tokopedia sama di satu aplikasi itu akan ada toko khusus. Jadi misalnya Pak Hendri jualannya apa, nah itu nanti nama toko Bapak. Jadi akun pembeli sama akun penjual itu satu. Tapi satu akun pembeli hanya untuk satu penjual, satu akun pembeli hanya untuk satu penjual.
Oh, jadi dua akun, dua pemakai itu semua, dua username itu artinya cuma untuk satu toko gitu ya. Di akun saya sebagai penjual, Akun bisa Bapak sebagai pembeli juga pembeli. bisa. Iya. Oh. Iya. Nah, tadi Mbak Rita bilang nggak bisa dari satu WiFi yang sama, misalnya untuk tadi kan untuk coba pers bayar gitu ya. Misalnya saya suruh anak beli dulu kan pakai WiFi. Jangan Pak, nggak boleh. Bapak bisa ke ban, akun anak Bapak bisa ke ban, terus toko kita bisa dapat reputasi jelek. Iya. Karena kita dianggap membeli produk sendiri. Iya, nggak Jangan boleh. suruh anak Bapak. Misalnya Bapak bilang minta tolong teman anak Bapak. Nah, tetangga bisa gitu ya. Iya, tetangganya nggak satu WiFi. Atau anak Bapak disuruh ke kedai kopi dulu Pak yang ada WiFi. Terus belanjanya dari sana Pak. Intinya jangan di rumah di WiFi yang sama. Oke. Terima kasih Mbak Del. Terima kasih Mbak Rita. Sama-sama Pak. Baik. Oke, ini kalau buka 3 marketplace, nama toko, email, teleponnya harus beda. Mudah-mudahan tadi sudah dijawab ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Tokopedia tidak punya hubungannya sama Bukalapak. Bukalapak nggak ada hubungannya sama Shopee. Mereka nggak ada berhubungan. Jadi tergantung teman-teman. Enaknya gimana? Cuma punya satu. Tapi misalnya gini, cuma punya satu email, mau buka di 3 toko, boleh dan bisa. Satu nomor handphone, buka di 3 toko, daftar di 3 toko, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, bisa. Kan nomor handphonenya beda-beda. Seperti itu. Sorry, kan sistemnya yang baca beda, sistem Shopee beda, sistem Topet beda, sistem Bukalapak beda. Ada mau nanya dong. Nggak bisa Mbak Dela. Kenapa? Sebentar. Kenapa Pak Henry? Sebentar Mbak Dela. Itu nggak bisa kalau kita sudah mendaftarkan di, saya udah punya toko di Shopee. Ketika saya daftarkan di Tomet itu nggak bisa lagi, akun ini sudah terpakai gitu. Nggak bisa Mbak. Akun ini sudah terpakai. Oh. Artinya dituntut kita punya banyak nomor dan banyak handphone ujung-ujungnya itu kan? Bukan, artinya Bapak sudah pernah buka toko di Tokopedia pakai nomor handphone itu. Mungkin Bapak lupa password ataupun lupa email. Jadi nomor handphone 08 2000 gitu ya. Bisa daftar di Shopee bisa daftar di Topet bisa daftar di Bukalapak bisa. Kan mereka perusahaannya berbeda, towernya juga berbeda, sistemnya juga berbeda, jadi mereka nggak punya hubungan sama sekali. Nah, kalau tadi itu kita lupa passwordnya, misalnya mungkin pernah dulu di awal-awal buka akun di Tomet. Nah, gimana melacak password kita lagi atau username kita? Kalau masih ingat Pak, masukin aja alamat Gmail-nya, alamat email, kemudian Bapak klik lupa password. Tapi kalau Bapak lupa nih sama alamat emailnya, lupa password emailnya juga, ya, maka Bapak buat baru aja daripada repot. Ya. Nomor handphone bisa pakai nomor handphone istri, nomor handphone anak, tapi nomor handphone harus aktif. Karena notifikasi, informasi, updatean semuanya akan muncul memerlukan verifikasi nomor handphone. Padel mau nanya dong, Padel. Kayaknya Mbak. Boleh. Bang Kamal antri belakangan ya. Sebentar. Pak Jamal. Panitia belakangan. Iya, gimana Pak Jamal? Saya sudah install 2 aplikasi Tokopedia. Ya. Yang satu Tokopedia Seller, yang satu Tokopedia reguler ya? Biasa, yes. Biasa. Nah, yang di reguler, di biasa itu kan ada buka toko gratis ya? Ya. Nah, apa bedanya yang Tokopedia Seller sama Tokopedia biasa yang ada akun untuk buka toko gratis? Oke. Bapak sudah buka toko di Tokopedia atau baru install? Belum, baru baca-baca aja. Oke, siap. Tokopedia Seller adalah aplikasi khusus untuk kita jualan. Jadi Bapak kalau mau buka Tokopedia Seller itu cuma jualan aja. Tapi bedanya kalau Tokopedia Seller, kita bisa lihat analisis iklan, kita bisa lihat dashboard penjualan secara jelas di Tokopedia Seller. Kalau aplikasi Tokopedia biasa, itu Bapak bisa buka toko juga, bisa juga belanja. Jadi install aja dua-duanya, buka toko dulu Pak di Tokopedia Seller ataupun di yang biasa. Kemudian setelah buka toko Bapak
pakai di Tokopedia Seller aja secara jelas untuk optimasi jualan. Jadi teman-teman kalau mau jualan, download Tokopedia Seller ya. Itu sama aja kalau udah teman-teman udah punya aplikasi Tokopedia biasa yang tempat jualan, tempat beli sama jualan, install juga yang Tokopedia Seller. Untuk apa? Untuk lebih memperjelas fitur-fitur yang tidak ada di aplikasi Tokopedia biasa. Oke, berarti aku buka akun gratisnya yang di Tokopedia biasa itu sama apa namanya alamat dan akunnya dengan Tokopedia Seller gitu? Sama. Bapak misalnya buka di Tokopedia biasa, nanti Bapak login ke Tokopedia Seller, apa yang Bapak isi di Tokopedia biasa itu muncul di Tokopedia Seller gitu. Cuma beda fasilitas aja ya? Cuma beda fasilitas. Kalau Tokopedia Seller kayak untuk jualan, intinya cuma jualan aja Pak, dan fitur-fiturnya lebih lengkap. Oke, makasih. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjawab pertanyaannya Pak Omar ya. Kalau lihat analisa toko gimana? Lihatnya itu di statistik, di aplikasi atau di dashboard untuk Tokopedia Seller ya. Betul ya Mbak Reta? Kalau untuk analisis toko, Pak, enaknya Bapak buka di laptop. Dan kalau buka di laptop, nanti akan ada data analisis toko. Ada data omset, ada data penjualan, ada data produk tertinggi, ada data penjual itu dari mana, pembeli itu datang dari mana. Misalnya pembeli dari Papua, dari Sulawesi, semua ada datanya. Laki-laki atau perempuan, pembeli kita paling banyak bulan ini, semua ada datanya dan itu bisa Bapak download. Bisa buat jadi acuan kita. Downloadnya di mana? Di statistik, laporan wawasan toko namanya. Kalau buka di dashboard Tokopedia. Ini alamat buka kelas ini. Kalau bisa offline enak ya Bapak Ibu. Kalau bisa offline enak ya. Enak banget. Ini karena terbatas. Mau nanya dong Bu Deliana. Boleh Bang Kamal, silakan. Ya, saya mau nanya Mbak Reta, saya tadi tertarik terkait dengan strategi terkait dengan yang di Tokopedia ya. Jadi salah satunya adalah kita paling meminta teman untuk beli untuk pemula gitu ya. Nah, mau nanya berapa minimal komen atau bintang gitu ya yang kira-kira bisa naikin sales gitu Mbak. Jadi misalkan contoh setelah di-review 50 orang, setelah di-review itu berapa jumlah minimal yang kira-kira bikin toko kita rame gitu. Oke. Pertama, sebelum melakukan itu semua kan tadi ya Pak, foto produk, deskripsi, judul produk kita harus clear dulu nih, harus udah sesuai dulu, baru kita coba minta tolong orang untuk beli. Kalau untuk di awal sih beli 1 ataupun 2 orang aja cukup sih Pak. Beli 1 atau 2 orang cukup. Nanti ada bintang 5 kan, setelah ada bintang 5 itu bisa Bapak share ke status WhatsApp, bisa share ke media sosial, bisa share kemana-mana sehingga bisa mendatangkan traffic. Tapi kalau misalnya Bapak Sultan, aku mau 50 review nih langsung, hajar aja Pak, minta 50 review orang gitu. Karena semakin banyak review biasanya akan mendatangkan traffic lebih tinggi. Tapi tidak berarti kita yang cuma punya review 1 ataupun review 2 itu nggak bisa berkembang. Lagi-lagi aku bilang teman-teman ini seperti mall, kalau misalnya ada yang tanya, ada yang diskusi, produk kita bagus, produk kita banyak, deskripsinya jelas, kita fast respon, kita sangat-sangat cepat merespon, dan kita kooperatif menjalankan, ada orderan kita langsung kirim dan lainnya, itu biasanya akan meningkatkan trusted orang-orang. Iya. Gitu. Nah, apakah ini juga Bang Kamal mudah menjawab ya? Siap. Jadi apakah ini juga salah satu faktor misalkan kenapa misalnya bintang kita nggak naik-naik misalnya gitu? Oh iya. Jadi teman-teman bintang orang ngasih review itu kalau Tokopedia beda sama Shopee ya. Kalau Shopee itu orang tuh cenderung ngasih bintang 5, cenderung ngasih review ya. Walaupun review di Shopee suka ngaco-ngaco, lucu-lucu gitu. Karena kalau misalnya tampilan ya, dari segi tampilan sih Tokopedia itu udah dikoreksi beberapa seller gitu ya. Tampilannya itu nggak menunjang orang untuk ngasih review secara langsung. Makanya yang kami lakukan adalah, yang toko saya lakukan adalah semua yang beli disapa. Ada pesanan baru, kita langsung confirm terima, kemudian habis confirm terima langsung di chat. Terima kasih Kak telah membeli produk kami, produk akan kami kirimkan hari ini. Dia pasti akan respon, wah oke Kak, makasih.
Nanti setelah dia selesai order, kemudian sudah terima, akan kita respon lagi oleh admin kita, akan di-chat lagi. Kak, bagaimana Kak rasa produknya? Apakah ada masalah? Kalau ada masukan boleh ke kami ya Kak. Itu di-chat ya teman-teman. Kalau ada masukan boleh ke kami ya Kak, plus kami tunggu ya Kak kalau berkenan bintang 5 sama reviewnya. Biasanya yang kita semua bales, jadi emang ada SOP-nya teman-teman. Kalau ada yang beli emang harus di-chat, setelah dia beli kita chat lagi, itu ada SOP-nya. Dan itu meningkatkan orang untuk ngasih review. Karena kan dia merasa, oh toko ini nih enak nih, fast respon. Oh toko ini nyaman. Oh toko ini kalau ada kekurangan mau nih menerima masukan seperti itu. Ya, itu juga menjadi koreksi untuk toko saya ya. Jadi kalau ada yang beli, managing studio, jadi kadang-kadang tokonya juga suka agak sedikit terabaikan. Ini ada yang nanya bahkan, enak Topet atau Shopee? Enak mana? Lagi. Atau traffic? Gimana Mbak Reta, ada komen? Apa Mbak? Apa? Maaf. Enakan Topet apa Shopee? Enakan Topet atau Shopee? Sebenarnya berbeda teman-teman. Kalau misalnya guru marketplace aku tuh bilang gini ya, ada karakteristiknya. Tokopedia itu karakteristiknya perempuan dan laki-laki penggunanya. Perempuan dan laki-laki, menengah dan menengah atas. Jadi nggak menengah bawah sekali. Shopee penggunanya sebagian besar perempuan. Shopee itu kayak ITC gitu ya, perempuan semua yang scroll nggak ada habis-habisnya. Karakteristiknya menengah bawah. Tapi bukan berarti kalau dia menengah dan menengah bawah orang-orang kaya nggak belanja di Shopee. Oh, enggak. Orang-orang kaya tetap aja belanja karena kan ada siapa sih yang nggak suka harga murah gitu kan. Nah, di Shopee tapi karakteristiknya memang perempuan. Jadi hampir produk-produk kalau teman-teman yang jualannya lebih ke umum ataupun menengah ke atas, kalian bisa cobain dulu nih di Tokopedia. Bukalapak beda lagi, Bukalapak cowok banget teman-teman, cowok yang belanja jarang, perempuan itu belanja di Bukalapak, itu karakteristiknya ya. Nah, kita coba ini yang mana, kalau menurut saya adalah teman-teman coba kenalin dulu nyamannya di mana. Setelah kalian nyaman, coba buka dulu, optimasi dulu satu toko, jadikan master. Upload produk 10, sempurnakan deskripsinya sampai 2000, produknya judulnya disempurnakan, didetailkan, baru setelah toko master ini jadi, kalian kopas ke toko manapun. Kopas ke Shopee, kopas ke Bukalapak, buka juga, optimasi dulu di satu marketplace jika sumber daya manusia kalian terbatas. Tapi kalau misalnya pasukan kalian banyak, ya udah buka aja semuanya. Semuanya langsung buka, semuanya langsung optimasi. Apakah ada budget iklan? Ada. Saya setiap hari masih setting kok budget iklan. Kalau musim gajian budget iklan ditinggikan, musim biasa dipasang budget iklannya, seperti itu, disesuaikan. Pemula nggak usah main-main iklan dulu kayak Mbak Reta. Pakai top ads aja dulu kalau mau budget iklannya Mbak Reta ya. Bu Reta, Mbak Deliana mau nanya. Oh boleh. Dengan siapa ini? Kok nggak keluar namanya? Nulis kok namanya Andika Zulkarnain. Iya. Silakan. Gini saya mau nanya, ya udah punya toko di Tokped. Sekarang sih udah bronze 5 ya. Wah, nah itu menuju silver. Kan saya dapat barang langsung dari pabrik. Nah itu saya pengen tanyanya itu, kalau saya kepengen dapat badge official store, kebetulan dari produk ini tuh nggak ada official store di marketplace selain punya saya untuk barang itu gitu. Nah itu apakah harus PT bentuknya? Karena saya ngeliat ada ketentuan perpajakan juga, seperti apa sih Mbak? Iya. Official store harus PT Pak, harus berbadan hukum. Harus berbadan hukum, PT, dan biasanya kalau kita mau apply official store adalah kita pemilik resmi dari brandnya. Atau kalau misalnya kita nggak pemilik resmi, kayak Bapak misalnya distributor, berarti ada bukti bahwa kita distributor resminya, ada surat resminya, bahwa kita distributor resminya, seperti itu. Dan official store akan dikenai 10% dari harga penjualan, Pak. Oh, langsung dipotong sama Tokopedia 10%? Iya, setiap ada omset. Kan kalau kita PM, Power Merchant, kita cuma dipotong 1%. Tapi kalau official store, itu bisa dipotong 10%. Oke. Dan ada yang share screen sepertinya. Sebentar ya, ada yang
Pencet kalau misalnya kita tapi official store punya keunggulan yang tidak bisa dijangkau oleh PM, oleh Power Person gitu ya. Official store punya keunggulan yang pasti mereka ada campaign-campaign sendiri, punya tempat-tempat sendiri yang memudahkan mendatangkan traffic seperti itu. Oh gitu ya. Jadi 10%-nya itu apakah potongan berupa PPN gitu? Jadi kayak Tokopedia kayak WAPU atau memang biaya store aja gitu? Biaya store sepertinya, Pak. Salah satu bagian, karena saya belum official store ya Pak, jadi belum paham. Gitu. Tapi pas baca detail penjelasan kan mereka suka apply ya, suka menawarkan juga mau jadi official store nggak dan lainnya. Ada Pak, bisa dibaca secara detail sih kalau misalnya masuk ke dashboardnya Tokopedia itu. Oke, berarti perhitungan marginnya harus lebih detail kali ya. Oh iya. Makasih. Sama-sama. Official store relatif lebih banyak margin ya, Pak Andika. Siap. Oke. Oh lagi, silakan Pak. Ya, ini kita kan pemula nih, Mbak Reta ya. Kita pemula. Gimana ketika ada orderan, langkah-langkah apa yang kita lakukan ketika orderan itu masuk sampai barang itu terkirim, Mbak Reta? Saya kadang mau ngirim nih, gimana nih ada orderan nih, kadang bingung juga karena kita belum paham. Ya, makasih Mbak Reta, itu aja. Sama-sama Pak. Jadi kalau misalnya ada barang masuk orderan, pertama kita confirm terima pesanan. Setelah terima pesanan, nanti kan Bapak ada alamatnya itu Pak, ada alamatnya, siapin barang. Kalau misalnya barang kita belum ada, kita bisa chat customer-nya. Kak, terima kasih telah order, barang akan kami kirimkan. Kalau misalnya ada. Kalau misalnya barangnya Bapak harus cari dulu kemana gitu ya, Kak terima kasih telah order, barang akan secepatnya kami kirim, jika sudah kami kirim akan kami info gitu aja. Kemudian setelah chat customer, Bapak bisa lihat alamatnya, bisa di print pakai printer thermal yang harganya hanya Rp400.000 atau bisa di printer biasa, atau Bapak bisa tulis tangan aja. Biasanya ada kodenya, itu Bapak tulis tangan aja, kode pengiriman. Nanti kalau sudah akan klik request pick up. Kalau misalnya itu menggunakan ekspedisi antar aja sih cepat, JNT, yaitu Ninja, sisanya nanti Bapak antarkan ke toko, ke ekspedisi. Jika sudah kita kirimkan, maka customer nanti akan dalam waktu 3-2 hari itu akan menerima barang. Biasanya mereka akan confirm terima barang, saldo masuk ke saldo penjualan Tokopedia, baru bisa kita cairkan ke rekening kita. Cairkan itu otomatis, misalnya kita cairkan detik ini, detik berikutnya udah langsung masuk ke rekening kita. Nah, Kak, customer saya nggak nggak confirm nih, terima barang. Nah, itu 2x24 jam akan masuk kok saldonya ke rekening kita. Mbak nanya ya Mbak terakhir, boleh ya? Oke, ini terakhir pertanyaan ya, teman-teman. Iya. Saya Siska, Mbak Reta, Mbak Delia, salam kenal. Kan saya usaha sayur online ya Mbak. Alhamdulillah selama ini belum masuk marketplace, jadi namanya selonjoran.com. Jadi selonjoran, iya. Iya, jual apa aja gitu Mbak. Nah saya masih minder mau masuk marketplace itu karena packagingnya Mbak, kemasannya kan belanjaan ya Mbak gitu. Kita biasa masih plastik merah, atau beberapa pelanggan yang sudah well educated gitu mintanya kardus gitu ya Mbak. Nah itu pun kita masih pakai kardus bekas. Mau sudah nyoba survei harga kardus yang seperti sayur box gitu, ternyata mahal Mbak, belum kejangkau dengan budget kami gitu. Nah seberapa pentingnya ya Mbak kalau kita di Tokopedia itu untuk kemasan besarnya gitu ya, packaging semuanya gitu. Itu seberapa ngaruhnya gitu Mbak? Apakah kalau misalkan saya pakai dus bekas tapi yang dibalik nampak luarnya jadi rapi, gitu, apakah itu sudah cukup menjual gitu? Terima kasih Mbak Reta. Oke, siap. Pertama mungkin Mbak, kalau mau buka ke marketplace, kan tadi kan udah running, berarti udah running ya bisnisnya, mau coba udah, baru? Mbak. Oke, mau coba ke marketplace. Memang marketplace itu biasanya usernya sangat suka sama packaging bagus. Bahkan mereka akan kasih packagingnya rapi, packagingnya apa. Nah, Mbak, apa aja harganya? Jangan disamain.
Karena teman-teman itu kalau misalnya jualan di Tokopedia harganya beda, jualan di Shopee harganya beda, jualan di Bukalapak harganya beda. Karena potongan tiap marketplace kan beda. Itu nggak masalah. Jadi mungkin kalau misalnya Mbak mau coba marketplace, ya udah coba buat mungkin plastik, kemudian ditempel stiker yang bagus, kasih brand, lebih deluxe-kan dikit gitu, tapi low budget. Boleh juga tadi kardus bekas dibalik, terus ditempel stiker brandnya itu bisa juga. Intinya coba lakukan upaya dan up harga sesuai kebutuhan marketplace juga boleh. Kan marketplace nanti ada potongan juga Mbak 1% sama 2,5%-nya kalau gratis ongkir. Gitu. Kalau gitu berarti saya kan pakai price list untuk pelanggan ada di grup WA ya Mbak. Kalau saya up harga di marketplace berarti itu artinya pelanggan saya yang biasa lewat WA berarti akan nggak ke sana ya Mbak, susah bawa ke sananya berarti ya. Karena harganya lebih mahal ya jatuhnya. Kalau harganya lebih mahal 1.000 atau 2.000 sebenarnya nggak masalah sih kayaknya biasanya. Makasih Mbak. Tapi Mbak sesuaikan aja. Kalau misalnya cari alternatif untuk packagingnya jauh dipercantik sedikit. Ya. Tapi kardus bekas masih masuk lah ya Mbak. Banyak kok yang masih pakai. Oh ya, makasih Mbak. Iya sama-sama. Sama Ibu. Baik. Wah, ini terima kasih banyak ya sudah menjelang maghrib. Sepertinya untuk forum tanya jawabnya kita tutup dan tentunya masih ada yang harus melayani pembelinya gitu ya. Terima kasih banyak dan kalau bicara soal pertanyaan pembinaan di grup WA khusus atau apa, doakan saja bisa difasilitasi oleh Jawara ya Bapak Ibu sekalian. Silakan dikomunikasikan saja ke Bang Kamal dan Pak Ubay, mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi. Dengan demikian bersama ini saya Deli ya teman-teman, Bapak Ibu Deli Bu, bukan Dela. Atau kalau mau manggilnya Adel aja. Pamit mundur dan terima kasih atas kehadirannya luar biasa. Hari ini ada 200 orang lebih Mbak Reta yang menghadiri sesinya Mbak Reta. Silakan ada closing statement. Teman-teman mudah-mudahan menginspirasi ya, mudah-mudahan kita terus bergerak. Intinya jangan pernah berhenti update ilmu, karena ilmu selalu berkembang. Saya juga share di sini bukan berarti saya paling jago banget bisnisnya. Teman-teman pasti punya kemampuan yang jauh lebih tinggi, tapi di sini saya sharing berbagi apa yang udah pernah saya lakukan aja. Mudah-mudahan menginspirasi dan membuat kita terus bergerak. Jangan mau kalah sama brand-brand besar, mereka aja bergerak ke marketplace, kenapa kita enggak, gitu aja. Terima kasih untuk Pak Ubay, Mbak Deliana, Mbak Adel, Mbak Dela, dan Mas panitia lainnya, terima kasih banyak, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Kalau saya ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Bersama ini pamit mundur diri, saya Adel, terima kasih banyak. Sampai ketemu di event Jawara berikutnya. Stay tune, tunggu saja kabarnya akan segera datang. Terima kasih ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reta, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Saya tutup ya Bapak Ibu. Semuanya. Assalamualaikum.